Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Kali ini kita akan berbicara mengenai fokus kepada kerajaan Allah. Saudara, sering kita mendengar di dalam kehidupan ini, orang berkata carilah Tuhan terlebih dahulu. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Pernyataan ayat ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sering kita menggunakan sebagai kiat, sebagai alat, sebagai trik kita ketika kita memiliki masalah, ketika apa yang kita harapkan di dalam hidup ini, ketika kita menginginkan sesuatu tetapi tidak tercapai. Contohnya, ketika kita berharap karir kita akan segera naik, ketika kita berharap bahwa kita punya karir untuk meningkat terus, tetapi bukannya meningkat, justru kita diposisikan paling bawah. Kita mengalami suatu penderitaan, suatu penyingkiran. Kita berpikir bahwa ya sudahlah, carilah Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita berpikir carilah Tuhan terlebih dahulu, berarti nanti secara otomatis ketika kita mencari kerajaan Tuhan, otomatis karir ini akan mengikuti seperti yang kita harapkan. Ini terlebih lagi yang terjadi. Mengapa bisa demikian? Karena sejak kita hidup, bahkan mungkin sejak dahulu kala, ketika seseorang menghadapi masalah, pasti akan dikata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Nah, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu di sini tujuannya, motivasinya bahwa kita tidak mencari kebutuhan kita, tetapi kita mencari kerajaan Allah. Dan apa yang kita butuhkan, yang menyenangkan hati kita, yang menyenangkan jiwa kita, ini akan secara otomatis dicukupkan kepada kita. Nah, ini merupakan suatu paradigma, suatu pemahaman bahwa ketika kita mencari kerajaan Tuhan, maka segala sesuatunya kita inginkan, yang daging kita inginkan, yang hati kita inginkan, ini akan tercukupi dengan sendirinya. Saudara, ini suatu pemahaman yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan saat ini. Bahkan ini telah membangun suatu bangunan cara berpikir, bagaimana paradigma kita berpikir bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah, otomatis harta, kesenangan, kekayaan itu maka akan ditambahkan. Saudara, apakah benar seperti itu? Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, Dia tahu kenapa kita harus fokus kepada kerajaan Allah. Yang sering kita salah, bukan masalah kita tidak boleh menginginkan apa yang menyenangkan hati kita. Tidak boleh kita memenuhi, misalnya kita punya harta atau segala macam, atau karir kita baik. Bukan itu. Tetapi motivasi kita ketika kita mencari kerajaan Tuhan, yang kita inginkan sebenarnya bukan kerajaan Tuhan. Yang kita inginkan sebenarnya adalah jiwa kita disenangkan, karir kita baik, ekonomi kita membaik. Itu yang kita inginkan. Padahal Tuhan tahu kita memang butuh. Kita memang punya masalah, punya problem. Dan Tuhan sangat mengerti bagaimana manusia hidup, bagaimana cara berpikir manusia. Kalau kita pelajari ayat sebelumnya dikatakan janganlah kamu khawatir. Nah, Tuhan berkata janganlah kamu khawatir. Karena ketika kita khawatir, rasa kekhawatiran itu membuat kita tidak pernah mengingat dan tidak pernah fokus tentang perkara-perkara yang di atas. Tidak pernah kita mengingat kerajaan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Saudara, ketika kita fokus dengan khawatir dengan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, kita hanya fokus dengan untuk menikmati fasilitas yang ada di dunia ini. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita bukan fokus sama fasilitasnya, tetapi terhadap hidup saudara dan hidup saya. Hidup kita yang lebih penting. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita fokus mengejar fasilitas tersebut, seluruh perhatian kita karena dikuasai dengan namanya rasa khawatir, itu akan mengikat terus, membuat kita tersedot terus ke lebih dalam, dan kita menjauh dari kerajaan Tuhan. Yang kita ingat bagaimana kita mengejar semua fasilitas tersebut. Kita lupa dengan bagaimana cara kita hidup. Kita lupa dengan bagaimana manusia batiniah kita hidup ini. Saudara, fasilitas yang kita nikmati itu hanya bisa bertahan berapa lama. Kita menikmati itu semua sedangkan hidup kita di muka bumi ini bertahan paling 70-90 tahun. Usia yang sangat singkat, saudara. Tetapi manusia batiniah kita ini akan mengalami hidup kekekalan nanti ketika kita menghembuskan nafas terakhir. Kita akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Ketika Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan punya maksud bahwa ketika kita tadinya terikat dan terhisap dengan rasa khawatir ini, supaya dialihkan fokus kita kepada kerajaan Tuhan.
supaya kita tidak memikirkan lagi dengan apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, tetapi kita memikirkan tentang Tuhan dan kebenarannya. Kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Kita memikirkan bagaimana manusia batiniah kita. Karena itu sangat penting. Kita masuk nanti ke kerajaan Tuhan, kita masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kita tidak membawa semua fasilitas dunia ini. Fasilitas dunia ini yang kita nikmati ini hanya berumur paling 70-90 tahun. Tetapi manusia batiniah kita, ini yang akan kita bawa nanti masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Maka Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, otomatis kita tidak lagi memikirkan dengan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Karena Tuhan sangat mengetahui bahwa apapun yang saudara butuhkan dan saya butuhkan tentang makanan, minuman, apa yang akan kita pakai dengan tubuh ini, Tuhan sangat mengetahui dan Tuhan pasti mencukupkan. Tetapi Tuhan menginginkan saudara dan saya bertanggung jawab di dalam hidup ini. Ketika kita bertanggung jawab, kita rajin bekerja, kita ulet bekerja, Tuhan pasti memberkati. Tetapi yang terutama, kita harus mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu, kita harus memikirkan perkara-perkara Tuhan. Siang dan malam kita harus pikirkan, apakah yang kita lakukan sudah layak? Apakah yang kita pikirkan itu benar-benar sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah sudah menyenangkan hati Tuhan? Saudara, kita maunya disayang sama Tuhan, tapi kita tidak pernah belajar bagaimana kita menyukakan hati Tuhan. Kita semua selalu maunya disayang, maunya kita disukai, tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau saudara dan saya mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita fokus pada kerajaan Tuhan. Ketika kita fokus pada kerajaan Tuhan, kita mempersiapkan diri kita. Ketika nanti kita menghembuskan nafas dan kita ditransformasi dari tubuh fana ini, kita masuk kepada tubuh kekekalan di dalam kematian. Kita harus sudah siap manusia batiniah kita, sudah harus bagaimana kita memiliki karakter Yesus dalam diri kita, kita memiliki sikap kita, bahkan ada wajah Yesus dalam diri kita. Saudara, kalau kita mengejar terus bagaimana dengan dunia ini, kita mengejar cita rasa dunia ini, ketika kita masuk, tidak ada wajah Yesus dalam diri kita. Bahkan karakter kita, tidak ada karakter Yesus dalam diri kita. Maka ketika kita masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, Tuhan akan mengatakan, "Enyalah engkau hai pembuat kejahatan, karena aku tidak pernah mengenal kamu." Saudara, persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita dengan kita memikirkan kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kalau kita memikirkan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, berarti kita harus siap untuk masuk pada keluarga kerajaan Allah. Kalau kita siap untuk menjadi keluarga kerajaan Allah, maka kita harus dibentuk sejak kita hidup saat ini. Hidup sebagai seorang anggota keluarga kerajaan. Berarti cara berpikir kita harus cara berpikir sebagai anggota keluarga kerajaan. Cara berbicara kita harus berbicara sebagaimana anggota keluarga kerajaan. Bahkan yang kita lakukan harus memperlakukan bagaimana kita sebagai anggota keluarga kerajaan. Kalau kita tidak pernah memposisikan diri kita sebagai anggota keluarga kerajaan, maka hidup kita, cara berpikir kita, perkataan kita, tingkah laku kita, semuanya hanya mementingkan dunia ini saja, mementingkan kehidupan kita saja, bahkan tidak mencirikan bagaimana sebagai seorang anggota keluarga kerajaan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada waktu lagi yang panjang. Waktunya sangat singkat, paling lama 70 tahun, dan setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Jangan kita berpikir senang-senang masih lama waktunya, justru waktunya akan semakin singkat. Semakin bertambah hari akan semakin singkat, dan semakin berkurang kesempatan kita mempersiapkan hidup kita. Mari saudara, mulai saat ini, rubah cara berpikir kita. Ketika kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, bukan dengan tujuan supaya semua keinginan kita dipenuhi, tetapi kita berusaha menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan, hati Bapa, supaya hidup kita, manusia batiniah kita, semua untuk menyenangkan hati Bapa. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.